rahasia sahur, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Inna fis sahuri barakah, di dalam sahur itu ada keberkahan, bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan, saudara. Nabi yang menganjurkan supaya sahur itu diakhirkan, saudara. Ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus, supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang, saudara, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ibail kiram, kita sama tahu pada malam hari ini, alhamdulillah, kita masih ada di bulan yang penuh rahmat dan barakah, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan ini merupakan bulan samudra hikmah. Ini bulan yang merupakan lautan daripada keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena itu saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pada malam hari ini. Saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya kaum muslimin, yaitu untuk bisa lebih menyelami makna berpuasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini. Saudara, setidaknya dalam ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini ada 5 rahasia yang luar biasa, yang kalau kelima rahasia ini yaitu kita pahami, kita hayati, dan kita ambil pelajaran daripadanya, maka akan mengantarkan kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, untuk senantiasa menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia sahur, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan gak sahur kalau puasa, salah besar. Kalau ada anak muda bangga puasa sebulan tanpa sahur, oh bangga saudara, dia rasa dirinya hebat, pinter. Bukan, goblok. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena Nabi yang mengatakan sahurlah kamu, di dalam sahur ada keberkahan. Berarti orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sahur, dia tidak mengejar keberkahan. Sepertinya dirinya tidak butuh keberkahan, saudara. Inna fis sahuri barakah, di dalam sahur itu ada keberkahan, bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan, saudara. Nabi yang menganjurkan. Ada apa Nabi menganjurkan alaihi salatu wassalam supaya sahur itu diakhirkan? Saudara, ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan yang akibatnya menghilangkan produktivitas. Tidak, saudara. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus, supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang, saudara, supaya kita tetap energik, supaya kita tetap bisa berkarya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan,
bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah, bagaimana umat Islam bisa menunjukkan dahsyatnya puasa tanpa sahur? Begitu dia tidak laksanakan sahur, saudara, maka akibatnya di siang hari dia akan lesu, di siang hari dia akan lemes, di siang hari akhirnya dia bermalas-malasan. Pergi kerja ke kantor udah lemes, saudara. Sholat zuhur izin sholat, habis sholat tidur. Dia korupsi jam kantornya, saudara, alasannya puasa. Saudara, itulah sebabnya ada beberapa negara non-Islam yang secara terang-terangan melarang umat Islam di negerinya untuk berpuasa, khususnya yang menjadi pegawai pemerintah mereka, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Sebelum kita mengkritisi umat agama lain yang melarang puasa, saudara, kita mesti introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Karena mereka menilai puasanya umat Islam itu menghambat produktivitas. Gara-gara puasa dia jadi lemes, gara-gara lemes dia jadi malas, gara-gara malas dia jadi tidak produktif, gara-gara tidak produktif akhirnya perusahaan dirugikan, saudara. Tuduhan ini tidak akan terjadi kalau umat Islam berpuasa sebagaimana ajaran Nabi. Kalau mereka tidak berlemes-lemesan, mereka tidak bermalas-malasan, tetap produktif. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tetap produktif, supaya mereka tidak lemas, tidak malas? Caranya jangan tinggalkan sahur, saudara. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan sahur, saudara. Jadi kita disuruh berpuasa bukan untuk berlapar-laparan, berlemes-lemesan, bermalas-malasan, tidak produktif, bukan. Tunjukkan kepada dunia, walaupun kita berpuasa, kita tetap energik, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bekerja, kita tetap produktif. Bahkan tunjukkan kalau perlu di bulan puasa produktivitas kita lebih tinggi dibandingkan bulan lain, sudah. Itu bisa terjadi kalau kita laksanakan sahur sebagaimana diajarkan Nabi. Pantas Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang hadir, kalau gitu sahur indah tidak? Sahur indah tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, jadi kalau ada anak muda yang bangga, saudara, puasa Ramadan tanpa sahur, jujur itu salah kaprah tidak? Salah kaprah, saudara. Jangan. Bahkan itu bisa berbahaya bagi kesehatan dia, saudara. Saudara, kalau orang tidak sahur, apalagi jam 10 malam sudah tidur, begitu bangun sudah subuh, saudara, itu sama juga dia berpuasa over waktu, saudara. Mestinya berpuasa hanya 13 jam atau 13,5 jam, gara-gara dia tidak sahur, nambah dari jam 10 malam sampai masuk subuh dia berpuasa, saudara. 6 jam lebih dia tambah, itu lambungnya bisa rusak, itu alat pencernaannya bisa terganggu, saudara. Pantas Nabi mengatakan, inna fis sahuri barakah. Jangan main-main dengan sahur, saudara. Alhamdulillah. Yang pertama, bahwa yang hak dan yang batil akan selalu berhadap-hadapan sampai hari kiamat. Bahwa antara yang hak dan yang batil tidak akan pernah ada perdamaian sampai hari kiamat, saudara. Antara yang hak dengan yang batil akan selalu saling mencari cara untuk saling menjatuhkan, untuk saling mengalahkan, untuk saling menguasai. Mimpi di siang bolong kalau kita ingin membuat hak dan batil hidup berdamping-dampingan, saudara. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Takbir. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi?
Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari, sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama.